terukur saya mampunya berapa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi berarti wabarakatuh. Halo dengan guys, target 4 juta ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali itu ini Wong bisa Deso saya masih capai. lanjut untuk Berarti saya mengikuti sudah acara tahu exit berapa program untuk keluarga di saya, Ruang berapa untuk Ramayana bantu saya, KJRI berapa uang Hongkong. yang Nah, saya ini bisa tampung teman-teman setiap bulannya, sebagai sama-sama ya. BMI ya guys, Kemudian bersama-sama belajar. dari sini berarti kita dari hitungan ini semua kita jadi tahu, oh oke, saya akan pulang nanti di bulan Mei tahun 2023. Itu ditaruh di kalender. Saya akan pulang kapan, mau bulan Januari 2027 nggak apa-apa. Tapi teman-teman jelas ada target yang dibuat untuk menentukan kapan saya akan pulang. Oke? Berikutnya Pak. Nah kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang budget ya Pak. Oke, sebelum kita bahas budget, ada dua kondisi nih, ada dua kasus. Yang pertama, memang teman-teman adalah satu-satunya orang yang bekerja di keluarga tersebut. Ya, itu kondisi pertama. Kondisi keduanya adalah ada suami atau ada adik yang juga bekerja di situ, sehingga bisa membantu keuangan keluarga bersama-sama. Ini faktor ini sangat penting sekali, karena ini akan mempengaruhi budget dari teman-teman semua, ya. Oke, next. Nah, ini budget nih. Mohon diperhatikan sebentar budgetnya. Ini sebenarnya bentuknya simple. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa tabungan di Hong Kong dan tabungan di Indonesia. Itu dulu. Kemudian nanti punya hutang berapa. Nah, ini nih kadang-kadang yang memperlambat pulang itu karena punya hutang. Jadi makanya hati-hati sekali berhutang. Ada yang baru tahun 2 tahun nggak di sini kerja? 2 bulan. Nah, udah berencana untuk pulang ya. Nah, saya kasih tahu ya, hati-hati bagi teman-teman yang masih baru. Karena banyak sekali teman-teman itu yang jadi penipu teman yang lain gitu. Betul. Jadi Harus memanfaatkan hati-hati. data kontrak kerja dan lain sebagainya, sehingga nanti akhirnya membuat mereka berhutang dengan nama kita, data kita sendiri. Jadi hati ya buat yang baru ya. Oke. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, oh saya punya tabungan, saya punya hutang, kemudian biaya saya pulang. Nah, setelah dikurangin semua, sehingga sisa tabungan saya tinggal 3.000 nih. Dari 3.000 ini saya kurs ke rupiah adalah 5 juta sekian. Kemudian di Indonesia saya punya tabungan juga, saya punya hutang. Maka dari sini dikurangin sisa hutang saya, tabungan saya tinggal 55 juta. Nah, dari sini ditambahin 55 juta tambah 5,490 jadinya 60,90. Ini adalah total tabungan saya. Jadi pokoknya intinya adalah teman-teman pertama sekali harus menjumlahkan semua uang yang ada. Ya, bersihnya berapa. Nah, kemudian dari uang ini dianggarkan untuk dana darurat. Kenapa perlu dana darurat? Karena kalau terjadi tiba-tiba rumah bocor, tiba-tiba orang tua sakit yang nggak punya BPJS atau kitanya sakit, kita ada uang yang dipakai, nggak perlu berhutang. Itu juga bisa dikerjakan sekarang ini. Jadi teman-teman harus taruh sejumlah uang minimal 6 bulan kebutuhan per bulan, itu ditaruhkan misalkan sebagai dana darurat. Nah, kemudian dialokasikan sebagian dananya untuk usaha. Nah, uang usaha inilah yang akan digunakan kalau kalian pulang ke Indonesia. Jadi makanya sebelum pulang ke Indonesia harus tahu juga saya mau ngapain nih. Jadi nggak cuma tiba-tiba bawa pulang uang, tiba-tiba sampai Indonesia, oke, saya mau bikin usaha ini, nggak gitu. Tapi dari Hong Kong sudah tahu nih saya mau ngapain di Indonesia. Minimal saya menganggarkan sejumlah uang meskipun saya belum tahu usaha apa. Tapi uangnya sudah ada. Iya. Ya. Nah, kemudian dari sisanya ya, setelah 60 juta dikurangin 30 juta, teman-teman hitung keperluan di Indonesia itu berapa sih saya kebutuhan setiap bulannya untuk di Indonesia kalau saya pulang. Hitung nih, akhirnya muncullah angka 2,5 juta. Artinya apa? Dengan sisa uang 60 juta dikurang 30 juta, sisa uang 30 juta itu dibagi dengan 2,5 juta, dapatlah 12 bulan.
Artinya apa ini? Artinya dengan tabungan yang saya bawa pulang setelah saya alokasikan untuk dana darurat dan untuk usaha, saya bisa hidup 12 bulan di Indonesia. Artinya dalam waktu 12 bulan tersebut saya bisa merintis usaha saya juga. Ya, saya punya cadangan tabungan, tapi saya juga bisa berusaha karena saya sudah mengalokasikan uang saya 15 juta untuk bisnisnya. Oke Pak, juga slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu adalah sama kasusnya dengan total uang tabungan 60 juta, kemudian teman-teman sisihkan uang untuk dana darurat dan dana usaha, kemudian dibikin keperluan sehari-hari berapa selama 1 bulan. Nah, karena ada anggota keluarga juga yang bekerja, dengan uang sisa 30 juta ini teman-teman bisa pakai untuk 60 bulan. Jadi penting sekali sebelum teman-teman pulang ke Indonesia, itu keluarga, baik itu suami atau mungkin anak atau bapak, itu punya backup bekerja juga. Dengan begitu, uang yang kita bawa pulang bisa terpakai lebih lama habisnya. Ya, jadi kalau ada 2,5 juta, kalau ada income pendapatan 2 juta, tinggal 500 ribu dipakai untuk 30 juta. Berarti selama 60 bulan bisa cukup aman. Artinya apa? Kalau saya bangun usaha, ya mudah-mudahan usaha saya sudah mulai jalan. Jadi saya tetap tidak akan kembali lagi ke Hong Kong. Apakah ini mungkin? Mungkin banget. Nanti teman-teman bisa tanyakan kepada ini ya, karena dia cuma tiga kontrak. Dan sebelum di exit program di sini, itu exit program Kak Jerry juga, itu Pak Chandra juga mengatakan begitu. Sebenarnya teman-teman itu cukup dengan 3 kontrak sudah cukup sebenarnya di Hong Kong. Kalau mau, tapi ternyata karena ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, 10 tahun juga nggak cukup. Akhirnya 10 tahun bukannya tabungan, dan malah utang. Oke, Mbak. Nah, ini ada to-do listnya daftar yang akan dilakukan sebelum pulang. Yang pertama itu adalah hitung aset dan tabungan. Ya, jadi tanahnya ada berapa? Kemudian apakah nanti tanahnya itu mau dibangun bagaimana? Didaftarin semuanya, aset dan tabungannya. Yang kemudian yang kedua adalah hitung hutang. Alhamdulillah. Karena jangan lari dari hutang ya, kecuali kalau rentenir. Ya, saya sarankan ke teman-teman kalau rentenir usahakan bayar pokoknya aja. Ya, jangan mau dibayar sampai karena kalau rentenir itu kalau kita nggak bayar banyak, itu nggak akan pernah lepas dari rentenir ya, makanya hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah rencanakan penghasilan di Indonesia. Ini bisa mungkin dengan ngobrol dengan suami, dengan bapak yang masih muda atau anak yang sudah cukup usia bekerja, gitu ya, diomongin. Kemudian yang keempat adalah bicarakan dengan keluarga rencana pemulangan ini, karena mereka juga harus memutuskan secara mentalnya ya, karena nggak gampang loh. Selama bertahun-tahun dapat uang bonus setiap bulan, tiba-tiba suatu saat harus dipotong. Itu nggak gampang. Jadi harus dikomunikasikan dengan keluarga dan kemudian baru kita putuskan kapan akan pulang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada targetnya. Nah, yang terakhir adalah kalau tiba-tiba teman-teman harus pulang mendadak, mungkin harus memutuskan karena mungkin kena terminasi dari majikannya, atau mungkin satu dan hal harus pulang ke Indonesia, maka yang pertama teman-teman harus menghitung hak yang didapat termasuk hari libur ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah dibayar oleh majikan, minta surat tertulisnya, jadi jelas hitung-hitungannya. Kemudian juga ada pembayaran gaji terakhir ya, harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah bayar hutang. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, siapkan paspor. Terus Ya, terbang. jadi itulah beli tiket pesawat ya. Okay. Jadi itulah kira-kira dan ini juga mungkin jarang yang punya rekening di Hong Kong ya. Enggak, saya enggak. Oh banyak ya? Ada. Oh belum. Oh banyak. Di mana, di China Bank atau Hang Seng ya? Oke. Jangan lupa. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang punya rekening ya,
kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang ajal kita nggak tahu. Iya. Tolong diberitahu kepada keluarga minimal rekening kita di mana, Betul. karena ini penting. Jadi kalau kenapa-kenapa dengan kita, keluarga bisa menelusuri kemana harus mencari uang tabungan kita, ya. Jadi harus dikomunikasikan dengan keluarga. Iya. Baiklah, segitu aja dari saya. Selamat Kampung halaman. merencanakan kepulangan. Saya doakan semoga bagi teman-teman yang ingin pulang bisa belajar dari beberapa poin yang saya sharing di sini sehingga merencanakan kepulangannya lebih matang lagi, ya. Dan merencanakan kepulangan nggak boleh pakai emosi, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.